Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. 6. Nawasilu dari sana ma'a kitab Ta'jilin Nada bisarhi qadrin nada fi safhati saniyata asrota ba'dal mi'atain halaman 212. Qala Syekh al-istighosatu wan nudbatu. Istighosah dan nudbah. Qauluhu, perkataan beliau, faslun wa yaqulul mustaghisu, dan berkata al mustaghisu, ini orang yang melakukan istighosah. Ini istilah kalam ya, istilah ulama lughah. Istighosah dalam artian istilah ulama lughah, yaitu dengan uslub, dengan sigoh, dengan bentuk ya lallahi lil muslimina, ya lallahi lil muslimina. Bi fathi lamil mustaghosi bihi, dengan di fathah ya, dengan fathah lam al-mustaghosi bihi. Al-mustaghosi bihi di sini yakni yang dimintai. Yang dimintai di sini adalah lafadz jalalah ya. Ya lallahi, wahai Allah, lil muslimin, untuk kaum muslimin. Secara uslub, secara sigoh, secara bentuk, ini mengandung makna istighosah, mengandung makna istighosah. Jadi kalau mengartikan atau menerjemahkan, maka makna itu disertakan ya, ini makna istighosah, yaitu tolabul ghaus. Ya Allah ya, lepaskanlah kesusahan kaum muslimin gitu. Berikanlah jalan keluar untuk kaum muslimin gitu. Nah, jadi sudah ada makna tersebut, dan makna itu diketahui dari uslub istighosah ini. Yani kalau dengan uslub tersebut, yaitu di fathah lam al-mustaghosi bihi, yani yang diminta, yang diseru. Illa fi lamil ma'tufil ladzi lam yatakarrar ma'ahu ya, kecuali pada lam yang diatofkan, yakni lamnya masuk pada isim yang diatofkan, yang tidak berulang bersamanya ya, yang ya tidak berulang bersamanya. Akan dijelaskan oleh pensyarah insyaallah. Demikian itu sebabnya karena secara asal istighosah itu harus ada nidanya, ada huruf nidanya, yaitu kata ya. Tetapi kalau yang kedua ya, diatofkan pada yang pertama, istighosah ya, tidak ada ya-nya, ya maka hukumnya bagaimana? Hukumnya tetap mustaghos bihi ya, mustaghos bihi, meskipun nggak ada ya-nya. Tapi perbedaannya lamnya nanti tidak di fathah, bal tuksar ya.
tapi di kasroh. Wa nahwu, dan semisal, yakni semisal maksudnya orang yang melakukan istighosah mengatakan semisal ya Zaidan li amrin, ya. Ya Zaidan li amrin, wahai Zaid untuk Amr, maksudnya wahai Zaid, ya, berikanlah pertolongan untuk Amr. Apa bedanya dengan tadi? Bedanya kalau ini enggak ada lamnya, ya. Kalau tadi kan laullahi ada lamnya, laullahi sebelum lafadz jalalah, cuma digabung saja, ya. Ini ya Zaidan biduni lam, tanpa lam sebelum kata Zaidan. Dan Zaidannya mansub, ya. Zaidan di sini mansub karena secara asal, karena istighosah termasuk nida. Mustaghos bihi hukumnya seperti munada secara asal. Wa ya qaumi lil ajabil ajibi, dan ya qaumi lil ajabil ajibi, ya. Wa ya qaumi di sini perbedaannya dengan sebelumnya apa? Yaitu kata qaumi mustaghos bihi tidak di fathah, ya, tidak di fathah. Kalau ya Zaidan di fathah, ya laullahi di kasroh, ya, lafadz jalalah karena ada lam yang memajrurkan. Jadi ada berapa di sini? Ada 3 bentuk, ya, ada 3 bentuk. Sebagaimana kan di syarah, ya, dijelaskan dalam syarahnya. 6. Ta'riful istighosah. Pengertian dari kata istighosah, pengertian istighosah ini secara ilmu bahasa. Krok Mas Friendly. Al-istighotsatu min anwa'il nida'i wa hiya nida'un man yukhallisu, nida'u man, wa hiya nida'u man yukhallisu min syiddatin waqi'atin au yu'ainu ala raf'iha qabla wuqu'iha, qabla wuqu'iha, qabla wuqu'iha wa adatuha ya. 6. Al-istighotsa termasuk macam-macam nida. Nida yakni uslub nida. Apa bedanya nida dengan munada? Bedanya jelas, ya. Kalau nida itu kan perbuatan. Kalau munada yang diseru, ya, yang diseru ini yang mansub. Tapi istighosah ada nida, bukan munada, tapi nidanya, seruannya. Yang hukumnya seperti munada adalah al mustaghosu bihi, ya, mustaghosu bihi kama sayati. Cuma punya ahkamun khosoh, ya, ketentuan khusus sehingga disendirikan. Termasuk macam-macam nida istighosah. Mustaghos bihi seperti munada. Nah, wahia yaitu panggilan, seruan seseorang yang seruan nida'u man. Man di sini fa'il atau maf'ul? Seruan fa'il kepada orang atau seruan dari orang? Marok yukum. Seruan orang yang, ya, orang maksudnya seruan orang, maksudnya seruan kepada orang atau seruan dari orang? Seruan dari orang. Wah. Atau kepada orang? Seruan kepada, ya, kepada. Yang diartikan yang saja biar lebih umum. Seruan kepada yang, seruan kepada yang membebaskan dari kesusahan yang terjadi, atau yang membantu orang yang atau membantu untuk mengangkatnya, menghilangkannya, atau membantu untuk mengangkatnya sebelum terjadinya. Jadi ini seruan kepada orang, ya. Jadi kita manggil orang, ya, bukan panggilan dari orang. Kalau orang yang membebaskan ya tidak usah menyeru, ya. Seruan kepada orang yakni manggil orang yang diharapkan, ya, bisa melepaskan dari kesusahan yang telah terjadi, atau membantu untuk mengangkatnya sebelum terjadinya kesusahan itu istighosah, ya. Di dalam catatan kaki itu ada qala Syekh jazakallahu khairan,
Aslul istighosati tolabul ghaus. Asal kata istighosah itu adalah meminta ghaus. Ma makna ghaus? Wa huwa izalatu syiddah, yaitu menghilangkan kesusahan. Wa talabul istighosah mimman yaqdiru ala izalati syiddati jaizun syara'an, ya. Meminta istighosah menghilangkan kesusahan itu kepada orang yang mampu untuk menghilangkannya atau kepada yang mampu untuk menghilangkannya itu boleh menurut syariat. Qala ta'ala fastaghosahul ladzi min syi'atihi 'alal ladzi min aduwih. Minal ayatil khamisata asrota min suratil qasas, ya. Maka meminta bantuan, ya, orang yang dari golongannya, yang dari golongan Nabi Musa, 'alal ladzi min aduwih, untuk melawan orang yang dari musuhnya. Ini istaghosa, ya. Lakin ma'atiqadin annahu mujarradu sababin, tetapi disertai keyakinan bahwa itu semata-mata sebab, ya, semata-mata sebab, karena semua terjadi dengan kehendak Allah. Ala kulli hal kita yang meminta itu secara syar'i, secara syariat hukumnya boleh-boleh saja. Amma talabul ghaus min syai'in la yaqdiru alaihi illallahu fahadza la yajuz. Adapun meminta, ya, ghaus, ini meminta ghaus, ini dilepaskan dari kesusahan, ya, dari sesuatu, man, ya, min syai'in, betul, min syai'in, dari sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah, maka ini tidak boleh, li'annahu syirkun, karena itu syirik. Contoh, meminta diturunkan hujan kepada selain Allah atau dihilangkan wabah, ya, kepada selain Allah, maka itu tidak boleh, ya, mohon kepada selain Allah, karena la yaqdiru alaihi illallah, ya, tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Kalau disertai keyakinan, ya, yang diminta itu mampu, maka itu syirik, ya kan? Meminta, ya, kepada sesuatu, baik itu pohon, batu, kuburan atau apa, sertai keyakinan dia mampu menghilangkannya, menghilangkan wabah misalnya, ya, maka itu adalah suatu kesyirikan. Bagaimana kalau tidak disertai keyakinan itu, ya? Tidak disertai keyakinan, ya, minta kepada selain Allah, minta sesuatu hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, menurunkan hujan misalnya atau menghilangkan wabah, ya, meminta kepada selain Allah kalau disertai keyakinan itu mampu, maka syirik. Bagaimana kalau nggak disertai keyakinan itu? Ya, masalahnya ada atau enggak, ya? Minta pada sesuatu tidak ada keyakinan dia mampu, itu mahalu baksin indal ulama, ya. Pembahasan menurut ulama, apakah sudah jatuh kepada syirik atau belum? Paham, ya? Jadi, kalau disertai keyakinan dia mampu berarti syirik. Bagaimana kalau enggak disertai keyakinan? Nah, ini fihi khilaf, ya. Sana ada perbedaan, apakah termasuk syirik ataupun tidak. Yang mana tadi? Nah, itu pengertian dari istighosah, yaitu menyeru orang yang diharapkan mampu membebaskan, melepaskan, ya, yukhallisu di sini membebaskan dari kesusahan yang terjadi atau membantu untuk mengangkatnya sebelum terjadinya kesusahan itu. Wa adatuha, ya, dan adat istighosah adalah ya. Nggih, Iqra. Istamir. Fal awwalu nahu ya lan nasi lil goriki. Nggih. Maka yang pertama contoh, wahai orang-orang, tolonglah orang yang tenggelam. Ya, wahai orang-orang, tolonglah orang yang tenggelam itu. Ya. Ini sudah uslub istighosah. Terus wasani asani nahwu ya lal hurrasi lil a'dai. Yeah. Yang kedua contoh, wahai para penjaga, hadapilah
berjaga-jagalah ya. Berjaga-jagalah karena musuh. Mewasdai musuh. Lal adayanil ada untuk mewasdai para musuh ya. Maksudnya awal sani apa? Awal itu maksudnya adalah yukhallisu min syiddatin waqiah. Kesusahannya sudah terjadi ya kan? Ini orang sudah jatuh di air, dia nggak bisa berenang, tenggelam. Kemudian yang kedua belum terjadi, musuhnya belum datang, tapi si para penjaga disuruh waspada. Fahimna ya, al awal wasani huna. Al awal yukhallisu min syiddatin waqiatin, sudah waqiah, sudah terjadi. Asani lam yaqa ya. Atau qabla wuku'iha. Oke, lanjut Mas. Wal usrubul istighatsati la yatahaqqaqu al-gharadu minhu wa huwa talabun nusrati wal auni illa bi salasati arkanin. Nggih. Dan uslub istighatsah tidak Uslub mufrad ya Mas ya. Dan uslub istighatsah tidak terjadi maksud darinya, tidak terwujud tujuan darinya, yaitu meminta pertolongan dan bantuan. Sama-sama. Kecuali dengan 3 rukun. Rukun adalah bagian utama ya. Arkan itu adalah bagian utama, bukan rukun dalam bahasa Indonesia. Ya uslub istighosah, yakni bentuk uslub, yakni bentuk bahasa ya. Bentuk kalimat ya, bentuk kalimat istighosah itu tidak terwujud tujuan darinya kecuali dengan 3 rukun. Gantian Mas Aris. Al awal. Al awalu harfun nidai ya duna ghairihi min harfin nida min hurufin nidai wa huwa madhkurun daiman. Yang pertama huruf nidaiyah tanpa selainnya dari huruf-huruf nida, yaitu yang disebutkan selalu. Yang pertama adalah huruf nida, ada huruf nidanya yaitu ya, dan huruf nidanya ya ta'ayan ya, tertentu hanya ya saja, duna ghairihi. Huruf nida kan ada kemarin berapa? 8 ya, ada ai, aya ya. Ini cuma ya saja istighosah, bukan selain ya, bukan selainnya dari huruf-huruf panggilan. Dan ya ini madkurun daiman, selalu disebut, tidak bisa dihilangkan. 6. Sani mustaghosu bihi wa huwa man yutlabu minhul aunu wal musa'adatu ya. Wa huwa majrurun bila min maftuhatin daiman. Yang kedua mustaghos bihi. Ya, mustaghos bihi, yakni yang diminta bantuannya itu. Yaitu yang dimintai darinya pertolongan dan bantuan. Ya, pertolongan dan bantuan. Namanya mustaghos bihi. Ini yang munadanya ya, terus dan dia majrur dengan sebab lam yang fathah selalu. Kalau ada lanya ya berarti majrur ya. Terus illa idza atafa alaihi mustaghosun akharu walam tatakarror ya fatuksaru yakni lam ya. Kecuali apabila disambungkan kepadanya idza utifa alaihi mustaghosun akharu ya. Disambungkan kepadanya mustaghos yang lain, mustaghos bihi yang lain, mustaghos bih yang lain, dan tidak diulangi ya, dan ya tidak berulang, tidak berulang, maka dia kasroh. Maka dikasroh lamnya pada mustaghos bih asani, kalau bisa dibilang seperti itu ya. Terus nahwu ya lal ulama'i walil muslihina lisyababi. Fa kalimatul muslihina laisat mustaghosan asilan nggih. Li adami wujudi harfin nidai ya, walakinnaha lamma utifat ala ma qablaha iktasabat maknal istighosati. Contoh, wahai para ulama dan para muslihin
Wahai para ulama dan para muslihin, Muslihin adalah orang-orang yang berbuat perbaikan ya. Terus tolonglah para pemuda. ya, tolonglah para pemuda. Terus Maka kalimat al-muslihin bukanlah mustagosan, bukanlah mustagos bihi bukanlah mustagos bihi secara asli, ya, secara asal. secara asal, karena tidak adanya huruf nida ya. Ye. Akan tetapi dia ketika Tatkala ya, betul, ketika dia diatafkan pada huruf yang pada isim yang sebelumnya, diatafkan kepada yang sebelumnya ya. diatafkan pada yang sebelumnya, dia mendapatkan makna istighosah. Ya, dia menambahkan makna istighosah. Karena kalau tidak begitu nanti i'rabnya apa gitu ya? Lil muslihina wa ya lal ulama'i. Berarti boleh enggak diulang ya-nya? Jawabnya boleh saja ya, misalnya ya lal ulama'i wa ya lal muslihina ya. Tapi kalau ya-nya enggak ada, lamnya maksurah ya, lil muslihina lisyababi. Nah, mustagos bihi adalah majrur dengan lam yang di fathah senantiasa ya, kalau ada lamnya, dan itu yang banyak digunakan. Oke, lagi Mas, asalis al-mustaghosu lahu wa huwa alladzi yutlabu bisababihil aunu limuawanatihi wa muqawamatihi wa huwa majrurun bilamin maksuratin kama taqaddama au biman au bimin ya. bimin nahwu ya lal qadi min syahidiz zuri. Yang ketiga mustaghos lahu, yaitu yang dimintai, yang dengan yang karenanya dimintai pertolongan ya. Yang karenanya pertolongan itu diminta. Yang karenanya pertolongan itu diminta untuk menolongnya. Dan mana mukawamah? Hah? Melawan? Ya enggak melawan tadi melawannya. Membela, santai membela. Membela ya. Dan membelanya. Dan dia majrur dengan lam yang kasroh sebagaimana telah berlalu, au dengan min ya, atau majrur dengan min. Contoh, wahai qadi, tolong. Bukan ya. Belalah. Mukawamah ya. Atau benar di melawan ya Mas ya. Mukawamah melawan. Melawan ya, melawannya. Wahai qadi, itu apa? Saksi palsu ya. Syahidizur. Nah, melawan ya, untuk melawan, wallahu alam. Mukawamah sebenarnya memang melawan. Oke. Jadi ada 3 rukun huruf nida ya, mustaghos bihi yang dimintai tolong, mustaghos lahu yang menjadi sebab adanya istighosah ya. Jadi sebab adanya permintaan tolong. Mungkin untuk membantunya atau untuk melawannya. Tapi kalau wallah alam ya, ini apa? Pendapat saya saja. Kalau itu diartikan melawan, mestinya wallah alam mestinya bukan pakai wa tapi au ya. Au ini lebih tepat, menolongnya atau melawannya gitu ya. Kalau menolongnya dan melawannya bagaimana ya? Wallah alam. Kira Mas Alvin. Walinahwiyina. Walinahwiyina araun fi lamil mustaghasi bihi wa ahsanuha annaha harfu jarrin futihat litafriqi bainaha wa baina lamil mustaghasi lahu wa hiya majruruha wa majruruha muta'alliqani bi harfin nidaiyya liniyabatihi 'anil fi'li al-laji'u wa nahwihi. Dan para ahli nahwu mempunyai pandangan yang lain terkait lam mustaghas bihi, dan pendapat yang terbaik adalah bahwasanya lam mustaghas bihi adalah huruf jar di fathah untuk membedakan antara ia dengan lam mustaghas lahu. Jadi ada pendapat-pendapat oleh para ahli nahwu.
Lam mustaghos bihi yang depan ya, mustaghos lahu yang belakang. Ya, terus Dan lam mustaghos bihi dan majrurnya keduanya muta'alliq dengan huruf nida ya. Karena kan ia mengganti dari fiil al-taji'u dan semisalnya. Famasalan ya lal ulama'i lil juhali taqulu ya harfu nida'in wastighatsatin. Misalnya, wahai para ulama, tolonglah orang-orang yang tidak mengerti. ya, atau apa ya, perhatikanlah, bimbinglah dan semisal itu ya. Nah, terus Engkau mengatakan ya huruf nida dan istighatsah. Lal ulama'i. Lal ulama'i allamu harfu jarin wastighatsatin wal ulama'i ismun majrurun bil lami wal jaru wal majruru muta'alliqani biya anna ibati anil fi'li al-taji'u. Nggih. Lalu ulama, huruf lam adalah huruf jar dan istighatsah, dan kata al-ulama adalah isim majrur dengan huruf lam, dan jar dan serta majrurnya keduanya muta'alliq dengan ya yang menggantikan dari fiil al-taji'u. Nggih. Dan jar dan majrur itu ya gitu ya. Maksudnya jar dan majrur itu, jar majrurnya adalah lam dan al-ulama'i pada contoh kita. Jar dan majrur itu muta'alliq, yakni berkaitan atau kaitannya kepada ya yang menggantikan fiil al-taji'u ya. Al-taji'u. Ma mana al-taji'u? Al-taji'u lucu ya. Yani aku meminta itu, atau datang untuk minta pertolongan. Oke, terus lil juhali ya. Lil juhali jarun wa majrurun muta'alliqani biya. Nggih. Kata lil juhali jar dan majrur yang keduanya berkaitan dengan ya. Ya, muta'alliq dengan ya. Nah, itu i'rabnya. Jadi ya di sini menggantikan fiil al-taji'u. Ala kulli hal ya, tapi itu sudah menjadi uslub khosun ya. Sudah menjadi susunan seperti itu yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Krok Mas Andika ya. Waqad dzakaral musannifu lil istighatsati salasa istimalatin. Nggih. Dan penulis telah menyebutkan untuk istighosah ada 3 macam penggunaannya. Ya, bisa dengan 3 versi penggunaannya. Al-awwalu ma dzakarna wa huwa ayyujarral mustaghatsu bihi bilami maftuhatin wahya aksarul istimalatin. Ya, yujarro yakni dimajrurkan ya. Yang pertama, apa yang kami menyebutkan pada ia bahwasanya mustaghatsu bihi majrur dengan lam yang di fathah, dan itu kebanyakan penggunaannya. Yang pertama apa yang telah kami sebutkan itu ya, yaitu mustaghos bihi dimajrurkan dengan lam yang di fathah, dan ini adalah paling banyaknya penggunaan ya. Ya lal ulama'i, ya lat talibi misalnya. Terus istimalatus sani ya. Tuhdafal lamu wa yuzada fi akhiril mustaghafi bihi. Wa yuzada apa yuzadu? Yuzadu saja Mas. Wa yuzadu fi akhiril mustaghafi bihi alifun takunu iwadon anil lamil mahdzufati. Wala yasihul jam'u bainal lami wal alifi. Tarjim awalan. Yang kedua, bahwasanya kalian menghapus lamnya. Lamnya dihapus ya.
dan ditambahkan pada akhir mustaghos bi alif sebagai pengganti dari lam yang dihapus. Ya, alifun di sini adalah apa? Naibul fa'il ya. Ditambahkan di akhir mustaghos bihi alif. Dia sebagai iwat pengganti dari lam yang dihapus. Jadi, kata alifun kan huruf yaun, lamun ya, itu dianggap muannas ya, dianggap muannas. Meskipun begitu di awal pakai ya yuzadu bukan tuzadu ya. Nah, sebabnya qad alimtum ya, sudah tahu insyaallah, karena ini tidak bersambung langsung dan juga itu muannas majazi. Sehingga tidak harus pakai tak. Tetapi takunu pakai tak ya. Takunu pakai tak. Kenapa? Karena domir kembali ke alif, harus pakai tak di sini harus pada takunu. Tapi kalau pada yuzadu tidak harus. Oke, terus Mas. Dan tidak boleh menggabungkan antara lam dan alif. Ya, antara lam di depan dan alif di belakang mamnu. Terus Nahwu ya alima lil jahili. ya. Fa'alima munada mabniun ala dhammi muqaddarin mana'a min zuhurihil fathatul lati ja'at limunasabatil alifi fi mahali nasbin. Di sini alima bukan aliman ya. Kalau aliman nanti kan jadinya mansub. Ini ndak. Ini bukan aliman, alima. Karena secara asal ini munada ma'rifah, mufrad ma'rifah. Nah, diartikan Mas. Contohnya, wahai orang yang berilmu, Alim. Wahai orang yang alim, tolonglah orang yang kurang berilmu. Ya, bisa saja. Bisa ini secara makna ya. Orang yang mengatakan ya aliman lil jahili, dia memasukkan jahili dirinya sendiri ya. Wahai orang yang pandai, tolonglah orang yang bodoh. Ini saya ini tolonglah gitu. Bisa saja, atau maksudnya orang lain. Bisa saja tadi masalah orang yang tenggelam ya. Orang yang tenggelam sendiri mengucapkan seperti itu juga bisa saja ya. Ya lanasi lil gorik gitu ya. Dia sendiri yang nggak mau apa namanya, yang sedang di dalam air itu. Bisa saja ya, bisa saja untuk menunjukkan makna bahwa dia butuh pertolongan. Terus Mas. Maka kata alima munada mabni di atas dhammah yang ditentukan, yang tercegah dari nampaknya fathah yang datang yang untuk kesesuaian alif. Untuk kesesuaian alif pada keadaan nasab, pada posisi nasab. Pada posisi nasab. Ya, ini maksudnya pada posisi nasab itu adalah kata alima ya, bukan alifnya ya, alima. Alima munada mabni ala dhammah muqaddarah, mabni di atas dhammah muqaddarah. Yang mencegah dari nampaknya dhammah itu adalah fathah, yang fathah itu datang demi kesesuaian alif ba'dahu. Fi mahali nasbin, pada posisi nasab, yakni kata alima pada posisi nasab, bukan alifnya yang pada posisi nasab ya. Jadi kata alima. Mas Bayu Ikra. Salisu antuf dhafa allama wala lamu wala yufi akhirihi alifun. Yang ketiga, untuk menghapus yang ketiga dihapus lamnya. Yang ketiga dihapus lamnya dan tidak ditambahkan pada akhirnya alif. Ya, alif. Jadi tetap bal yaj'alu atau yuj'alu saja ya, yuj'alu. Bal yuj'alu kal munadal mustaqilli. Wa hadza aqallul isti'malati fataqulu ya khalidu li amrin ya. Ini wawu untuk membedakan dengan Umar saja, li amrin. Nah, diartikan bahkan ia dijadikan seperti munada tersendiri. Lalu apa bedanya dengan uslub nida yang umum, yang biasa, yaitu adanya lam pada mustaghos lahu ya, ada lam pada mustaghos lahu, li amrin ya. Nah. Terus Mas. Dan ini
paling sedikitnya, dan ini paling sedikitnya penggunaan. Ya, ini diantara 3 penggunaan ini yang paling sedikit digunakan. Maksudnya yang didengar dari Arab itu paling sedikit seperti itu. Terus, maka engkau mengatakan wahai Khalid, tolonglah Amr. Ya, tolonglah Amr atau tolonglah untuk menghadapi Amr, ya bisa saja ya. Tergantung qarinahnya. Nah, terus wa minhu qauluhu syairi ala ya qaumi lil ajabil ajibi. Nggih. Walil ghafilati ta'ridu lil aribi. Nggih, lil aribi. Dan diantara perkataan syair, ya, diantara adalah perkataan penyair, ketahuilah wahai ala ini huruf tambih ya, untuk mengambil perhatian. Ala wahai kaumku gitu. Wahai kaumku, apa nih? Lil ajabil ajibi. Perhatikanlah hal mengherankan yang paling mengherankan ya. Perhatikanlah hal mengherankan yang paling mengherankan. Walil ghafalati ta'ridu lil aribi, dan perhatikanlah ya kelalaian-kelalaian yang ada pada orang berakal. Ya, kurang lebih maknanya seperti itu. Oke, lanjutnya Mas. Fasti'malul Fastakmala fa'ilnya kembali kepada syair ya, fastakmala. Fastakmala al-mustawasa bihi wa huwa qauluhu ya qaumu istiqmalal munada. Ya, istiqmalal munada. Istiqmala adalah maf'ul mutlak, akan datang insyaallah. Terus falam yulhik bihi lama fi awalihi walal ali fa fi akhirihi. Ya. Dan digunakan apa ya? Istakmala. Mana istakmala? Mengamalkan, memberlakukan saja. Dan penyair itu memberlakukan mustaghos bihi yaitu perkataannya ya kaumu dengan penggunaan munada atau seperti penggunaan munada pada umumnya ya. Maka dia tidak menambahkan kepadanya lam pada awalnya dan tidak alif pada akhirnya. Ya, tidak lam di awalnya ya. Misalnya ya la kaum misalnya. Atau tidak pula alif di akhirnya ya qauma, enggak ya. Ini penggunaan yang ketiga ya, yang ketiga. Oke, selesai masalah bab istighosah ya dalam pembahasan kitab ini. Ya. Ada beberapa fasal. Pertama adalah ta'riful istighosah, asani arkanul istighosah ya. Yang ketiga adalah uslub istighosah ya. Cuma itu ya. Tujuannya adalah untuk untuk lebih menunjukkan penekanan ya, dalam meminta bantuan itu, sebagaimana juga namanya istighosah. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salat isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Nam fi safhati rabi'ata asrata ba'dal mi'atain, halaman 214. Qauluhu, perkataan beliau, wan nadibu, dan orang yang meratap atau menyatakan kesusahan.
yakni wa yaqulu an-nadibu, wa atof pada mustaghisu, orang yang meratap atau menyatakan kesedihan berkata wa zaidan, wa zaida, fan wa zaida ya, wa zaida, wa amiral mu'minina ya, wa ra'sa ya, wa ra'sa. Ini yang disebutkan setelah wa itu adalah yang diratapi. Walaka ilhaqul ha'i waqfan, dan boleh bagimu menambahkan hak waqaf ya, menambahkan hak waqfan, ini berhenti, disebut hak sakat ya. Haknya disukun. 6. Ta'rifun nudbah ya, pengertian dari an-nudbah. Qra' Mas Frendi. An-nudbatu nida'ul mutafajji'i alaihi lifaqtihi awil mutawajji'i minhu likaunihi mahalla alamin fal awwalu yaqaulihi jaririn fi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah humilta amran aziman fastabarta lahu istabarta fi'il madhi wa kumta fihi bi amrillahi ya Umar ya. Nutbah panggi seruan seruan orang yang sedih mutafaji ya, orang yang bersedih hati ya. Orang yang bersedih hati atasnya karena dia kehilangan. Lifaqtihi maksudnya kembali ke dirinya sendiri karena dia kehilangan ya. Atau orang yang sakit darinya karena keberadaannya mahalla alamin, yakni objek sakit. Alam ini sakit, rasa sakit. Awil mutawajji'i minhu likaunihi mahalla alamin. Nidaul mutafajji'i alaihi. Mutafajji'i atau mutafajja'i? Afan, mutafajja'i saja. Wallahu alam, kita baca mutafajja'i saja. Ini idhofah kepada maf'ulnya ya. Nida sebagaimana tadi istighosah. yakni idhofah kepada maf'ulnya. Nidaul mutafajja'i alaihi, yakni seruan ya, atau ungkapan seruan ya. Ungkapan seruan atas yang disedih hati ya, atas sesuatu yang dia bersedih hati karenanya. Lifaqdihi, karena kehilangannya ya, karena kehilangan yang disebut tadi ya. Au al mutawajja'i minhu, atau yang dirasakan sakit karenanya. Likaunihi mahalla alamin, karena dia yang disebutkan itu dalam nudbah itu adalah mahal. Mahal di sini adalah tempat atau posisi ya, atau objek sakit itu ya, objek sakit itu. Jadi yang disebutkan di situ adalah al mutafajja alaihi ya, yang sebab dia bersedih hati, atau al mutawajja minhu, yang dirasa sakit ya, yang dirasa sakit. Nah, kalau misalnya mengatakan
wa ra'sah ya, wahai kepalaku gitu. Jadi karena kepala di sini adalah mahalla alamin ya, tempat yang terasa sakit. Kalau dia mengatakan misalnya ya Umaro misalnya atau wa Umaro ya, karena dia mungkin kehilangan Umar. Naam. Oke, lanjut Mas. Yang pertama, maka yang pertama seperti perkataan Jarir pada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, aku humilta, engkau dibebani suatu perkara yang besar, maka sabarlah. La istabarta fi'il madhi, kamu, maka kamu bersabar atasnya. Ya, maka kamu senantiasa sabar atasnya. Dan tegakkanlah padanya dengan perintah Allah, wahai Umar. Umta bukan fi'il amr ya Mas ya. Dan engkau menegakkan, engkau melaksanakan padanya dengan perintah Allah, ya, yakni sesuai perintah Allah. Ya Umar ya, ya Umar, ya wahai Umar. Terus yang pertama di sini yakni kehilangan ya, karena kehilangan. Faqauluhu ya Umar uslubu nutbatin walaisa nidaan li'annal maqama maqamu rosain, maqamu risain, rosa ya aja, rosain. Nah, diartikan. Maka perkataannya wahai Umar adalah uslub nutbah dan bukanlah panggilan. Ya, bukanlah panggilan. Apa yang menjadikan itu uslub nutbah, bukan uslub panggilan. Ya Umar artinya kan wahai Umar, enggak. Bukan untuk memanggil Umar di sini. Karena posisinya adalah posisi rosa. Araftum rosa. Rosa itu adalah syair yang dibuat atau diucapkan untuk apa ya, bisa dibilang menyatakan kesedihan atas kematian ya. Jadi sini Umarnya udah mati. Ya Umar itu rosa ya. Rosa adalah syair kesedihan karena kematian seseorang, rosa ya. Karena makomnya dia adalah makom rosa, bukan untuk panggilan memanggil Umar terus suruh datang enggak, atau suruh memperhatikan enggak. Tapi dia rosa. Maka di sini Syekh mengatakan fal awwalu, mana tadi? Fal awwalu. Yang pertama seperti perkataan Jarir. Pertama di sini adalah karena kehilangan ya. Ini kehilangan. Rosa ya, orang meninggal ya sudah enggak ada lagi di sisinya. Terus dan wasani sudah dibaca nahwu wa zuhrahu. Dan yang kedua contoh aduh punggungku ya gitu deh. Wa zuhrahu, wa-nya adalah huruf nutbahnya. Yang kedua adalah likaunihi mahalla alamin ya, karena yang disebut itu adalah posisi atau tempat rasa sakitnya. Alam itu artinya rasa sakit. Alam. Paham ini ya? Ya karena kehilangannya yang pertama, yang kedua karena yang disebut itu adalah posisi atau rasa sakitnya. Ala uslub, ala kulli hal adalah uslubnya. Terus wal ghuradu minan nutbati wal ghuradu minan nutbati wal ghuradu minan nutbati al-ilamu bi azamatil mandubi wa izharu ahammiyatihi aw shiddatihi awil ajzi an ihtimali ma bihi. Bentar. Ya al-ajzi, betul. Al-ajzi an ihtimali ma bihi. Terus wa fiha idharul husni wa qillatus sabri. Dan maksud dari nutbah adalah memberitahukan atau mengabarkan dengan besarnya penyesalan, kesedihan. Al-mandub yakni maf'ulnya, mengabarkan tentang agungnya yang diratapi itu. Mandub artinya yang diratapi, keagungan yang diratapi. Terus
dan menampakkan pentingnya, ya ini pentingnya sesuatu yang diratapi itu, kehilangan orang yang misalnya dicintai dan semisalnya. Terus atau beratnya atau lemahnya dari apa yang atau kelemahannya dari menanggung yang terjadi padanya, atau kelemahannya ini ketidakmampuannya menanggung yang terjadi padanya. Terus atau padanya ada menampakkan kesedihan dan sedikitnya kesabaran. Ya, itu nudbah ya. Paling tidak di sana ada rasa mengeluh begitu. Misalnya orang matan, wahai kepalaku, waduh kepalaku gitu ya, seperti itu ya. Gantian harfun nudbah, huruf nudbah. Wala yusta'malu fil mandubi min hurufi ya, bukan hurubi itu, hurufi, baknya diganti fa saja. Min hurufin nidai illa harfani, dan tidak digunakan dalam mandub berupa huruf nida kecuali 2 huruf. Ya, tidak digunakan di dalam nudbah ini, yakni yang diratapi atau yang dikeluhkan sakitnya, di antara huruf-huruf nida kecuali 2 huruf saja. Terus wahyal ghalibu alaihi wal mukhtasatu bihi. Yaitu dan dia adalah secara umum, yang umum atasnya, dan yang dikhususkan dengannya. Fahimtum? Wa adalah secara umum untuk nudbah pakai wa secara umum aglabnya. Tapi apa maksudnya wal mukhtasatu bihi, khusus untuknya, yakni wa ini tidak digunakan untuk nida kecuali nudbah ya. Tidak boleh orang pakai wa. Kalau ya kan bisa ya, ya untuk nida, ya untuk tadi apa? Sebelum ini istighosah, ya untuk nudbah. Kalau wa ndak, mukhtasun bihi, mukhtasatun bihi, khusus untuk nudbah wa ya. Wa. Terus wa ya idza wujida qarinatun tadullu ala annal usluba linudbati kama fi baiti jariril mutaqaddimi ya, mutaqaddimi. Dan ya apabila didapati penyerta yang menunjukkan pada bahwasanya itu adalah uslub untuk nudbah ya, sebagaimana di dalam bait Jarir yang telah berlalu ya, mutaqaddim ya. Jadi ya ini idza wujida qarinah, pakai ya itu kalau ada qarinahnya. Kenapa? Karena kalau tidak nanti terjadi iltibas ya, kesamaran, apakah ya ini untuk nudbah atau untuk nida. Karena secara asal untuk nida, kecuali kalau ada qarinah bahwa itu untuk nudbah. Kalau wa kan enggak, wa kan khusus untuk nudbah ya, tidak mengandung kemungkinan yang lain. Hukmul mandubi, hukum nudbah. Wa hukmul mandubi hukmul munada min haitsul i'rabi fayubna 'ala dhammi in kana mufradan ma'rifatan. Dan ketentuan mandub adalah ketentuan munada dari sisi i'rab, maka dia dimabni di atas dhammah apabila dia mufrad ma'rifah. Nahwu wa umaru fawa harfu nidain wa nudbatin wa umaru munada mandubun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Maka wawu adalah huruf nida dan nudbah, dan Umar adalah munada mandub mabni di atas dhammah pada posisi nasab. Wa yunsabu lafdzan idza kana mudhofan. Yakni ini ketentuan yang kedua. Ketentuan yang pertama tadi apa? Yubna ala dhammi idza kana mufradan. Mabni atas dhammah kalau dia mufrad. Nah, ketentuan yang kedua wa yunsabu lafdzan idza kana mudhofan ya. Dan dinasabkan secara lafaz apabila dia itu mudhof. Nahwu wa amirul mukminina fa amira munada mandubun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa wal mu'minina mudhafun ilaihi.
Contoh, wa amirul mukminin, maka kata amiro dalam munada mandub mansub dan tanda nasabnya adalah fathah, dan kata al mukminina adalah mudhaf ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Walaka. Dah Mas. Itu hukum ketentuan secara i'rab ya. Kalau ketentuan secara syar'i hukumnya bagaimana? Dari hukum taklif yang 5. Taklif yang 5. Kalau meratap yang jelas tidak boleh ya. Kalau apa namanya itu? Niyahah ya, niyahah tidak boleh. Kalau di sini yang disebutkan gharadu minan nudbah al-i'lam bi adzamatil mandub wa idharu ahamiyatihi aw shiddatihi awil ajzi an ihtimali ma bihi ya. Ala kulli hal derajatnya bertingkat-tingkat ya. Wa tarkuhu aula bal mustahab ya. 6. Qra' Mas Alvin. Walaka an tazida fi akhirih alifan wa huwa aktsaru halatil mandubi fataqulu wa zaida wa umara fawa harfu nida'in wa nudbatin umara munadaman mandubun mabniun 'ala dhammil muqaddari bisababil fathil munasibi li alifin nudbati wal alifu lin nudbati. Dan engkau boleh menambahkan pada akhirnya alif, dan ia adalah kebanyakan kondisi yang diratapi. ya, kondisi la mandub Mas, kondisi nutbah gitu ya. Jadi ini ada 3 uslub atau 3 sigoh gitu ya, sebagaimana yang lalu. Ini biasa tidak pakai tambahan di belakang. Kemudian yang kedua, tambahan atau belakangnya ada alif, dan ini kebanyakannya. Dan yang ketiga nanti setelah alif tambah hak lagi ya. Terus maka engkau mengatakan wa zaida wa umara wa zaida wa umara. Iya. Maka wa adalah huruf nida dan nudbah, umara adalah munada mandub yang diratapi, mabni dengan tanda dhammah yang muqaddarah dengan sebab fathah yang mencocoki alif nudbah. Ya, dengan sebab fathah untuk menyesuaikan alif nudbah umaro ya. Kalau tidak pakai alif wa umaru gitu ya. Tapi kalau wa umaru ya tidak nampak juga dhammahnya, karena biasanya orang Arab itu kan kalau terakhir disukun juga ya, wa umar ya. Kalau ini nampak fathahnya wa umaro ya. Karena setelahnya adalah alif, tidak mungkin disukun. Terus sedangkan alif adalah untuk nudbah. Ya, untuk nudbah. Walaka ilhaqu ha'i sakti ba'dal alifi 'indal waqfi fataqulu wa umarah wa yarabu kalladzi qablahu wal ha'u lisakti. Dan engkau boleh menambahkan hak sakat setelah alif tatkala waqaf, maka engkau mengatakan wa umarah, dan i'rabnya sebagaimana yang sebelumnya. Dan hak adalah untuk sakat. Ya, hak untuk sakatnya. Untuk apa? Akhir dari kalam. Terus wa qaulul musannifi wan nadibu wa zaida ma'tufun ala qawlihi wa yaqulul mustaghitsu ay wa yaqulun nadibu wa zaida. Dan perkataan penulis dan orang yang meratap mengatakan wa zaida ma'tuf kepada perkataan beliau, dan orang yang melakukan istighotsah mengatakan, yakni orang yang meratap mengatakan wa zaida. Ya, wa zaida. Berikutnya al-maf'ulul mutlaq fi sawhati sadisata asrata ba'dal mi'atain. Maf'ul mutlak. Qauluhu, perkataan beliau, wal maf'ulu al mutlaqu, dan maf'ul mutlak, yakni ataf kepada maf'ul bih. Jadi al mafail khamsah, maf'ul ada 5, maf'ul mutlak, kemudian ini maf'ul bih, kemudian ini maf'ul mutlak. Kama sayati bayanuhu insyaallah. Wa huwal masdaru
Dia adalah masdar. Al-fadlatu, fadlah. Fadlah yakni bukan bagian utama dari kalam, bukan musnad, bukan pula musnad ilaih ya. Yang paling utama adalah musnad ilaih ya. Bukan musnad ilaih dan bukan musnad. Jadi ada fadlah. Al-musallatu alaihi amilun. Yang diberi ketentuan atasnya amil min lafdihi, dari lafadznya. Ini dari lafadz amil. Ka dorabtu dorban, seperti kata dorabtu dorban, karena kata dorban itu lafadznya ya dari kata doroba juga. Ini bukan berarti kalau masdar itu berasal dari fi'il madhi ya, bukan ya. Bukan itu maksudnya penulis. Tapi maksudnya adalah dia masdar yang selafat dengan fi'ilnya atau dengan amilnya ya, dengan amilnya. Untuk membedakan yang kedua, au min maknahu, atau masdar dari maknanya. Masdar dari maknanya, meskipun lafadznya enggak sama. Ka qa'atu julusan ya, seperti aku duduk ya. Qa'ada duduk, jalasa duduk juga, maknanya sama tapi lafadznya mukhtalif, berbeda. Sedangkan doroba dorban adalah sama. Lamma anhal musannifu rahimahullahul kalama alal maf'uli bihi, tatkala penulis ya menyudahi pembahasan atau perkataan tentang maf'ul bih, wa ma yata'allaqu bihi min ahkamil munada, dan yang berkaitan dengannya yang dengan maf'ul bih dari hukum-hukum munada, syara'a fi nau'is tsani minal mafail. Beliau melanjutkan atau memulai pada macam yang kedua di antara maf'ul. Al-mafail khamsah ya, maf'ul itu ada 5, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul fih. Yang kedua adalah wa huwal maf'ulul mutlaqu, yaitu maf'ul mutlak. Qra' Mas Andika. Qauluhu wa qawluhu wal maf'ulul mutlaqu ma'tufun ala qawlihi fi babil maf'uli. Al maf'ulu mansubun wa huwa khamsatun al maf'ulu bihi wal maf'ulul mutlaqu ila akhirih. Wal maf'ulul mutlaqu, dan perkataan beliau dan maf'ul mutlak ma'tuf kepada perkataan beliau pada bab maf'ul. Maf'ul yang mansub, maf'ul itu mansub. Maf'ul itu mansub dan dia ada 5. Maf'ul bih, maf'ul mutlak. Takdirnya gitu, maf'ul bih dan maf'ul mutlak ya, meskipun tidak disebutkan langsung dalam matan ya maf'ul bih. Wa huwa al-masdaru al-fadlatu al-musallatu alaihi amilun min lafzihi au min ma'nahu. Dan dia adalah masdar tambahan yang beramal padanya amil dari lafaz atau dari maknanya. Fadlah itu artinya apa ya? Bukan bagian utama kalam gitu ya Mas ya. Bukan masdar, bukan bagian utama kalam ya. Nah, terus nahwu intasorol haq ku intisoron nggih. Fantisoron maf'ulun mutlaqun nggih. Li'annahu masdarun. Intasoro yantasiru intisoron. Nggih, diartikan dulu. Contohnya kebenaran yang hak. Kebenaran itu hak dan enggak, intasoro mana intasoro?
menang ya. Kebenaran itu menang, benar kemenangan. Ya, dengan sebenarnya. Intasara menang atau tertolong. Terus maka kata intasara intisaron, Mas. Maka kata intisaron maf'ul mutlak karena dia adalah masdar. Intasara yantasiru intisaron. Ya, di bawah ada keterangan ya, al masdar huwallazi ya'ti salisan. Salisan yakni hal fi tasarifil fi'li. Masdar adalah yang datang urutan ketiga di dalam tasrif fi'il. Tentunya dia masdar bukan fi'il ya, karena dia adalah isim. Maksudnya kalau biasa disebut begitu, fi'il mati, fi'il mudhari' masdar ya. Tasrif. Intasara yantasiru intisaron. Nggih. Wa fadlatun ay yustaqna anhu fil kalami. Nggih. Falaisa ruknan fil isnadi idza laisa musnadan laisa musnadan wala musnadan ilaihi. Wa qad nasabahu amilun min lafzihi wa huwa intasara. Maka dan fadlah yaitu apa yang tidak memerlukan darinya pada perkataan kalam. Fadlah ya, seperti yang tadi disebutkan, bukan bagian utama dari kalam. Yani yustagna anhu fil kalami. Yustagna anhu fil kalami. Yani tidak dibutuhkan atau tidak diharuskan dia itu di dalam kalam. Maka dia bukan rukun dalam isnad. Karena kalam itu adalah tarkib isnadi ya. Kalam adalah tarkib isnadi. Dia bukan rukun di dalam isnad, yakni bukan rukun di dalam masalah tarkib isnadi ya. Karena dia bukan lanjut Mas. Karena dia juga bukan musnad dan bukan musnad ilaih. Ya, dia bukan musnad dan bukan musnad ilaih. Karena tarkib isnadi rukunnya itu musnad dan musnad ilaih. Misalnya kata qoma zaidun musnad ilaih. Qoma adalah musnad karena kita menyandarkan qoma kepada zaid ya. Kemudian zaidun qaimun. Zaidun musnad ilaih, qaimun musnad karena kita menyandarkan qaimun atau qiyam kepada zaid ya. Musnad ilaih yang disandari, musnad yang disandarkan. Paham? Dan tidak ada kalam kecuali dengan dua ini, musnad dan musnad ilaih. Mungkin jumlah ismiyah, mungkin jumlah fi'liyah. Ala kulli hal itu disebut tarkib isnadi ya. Maka di sini disebutkan falaisa ruknan fil isnad. Terus dan terkadang amil menasabkannya dari lafadznya yaitu intasara. Wa qad nasabahu. Di sini bukan qad, bukan berarti terkadang Mas ya, dan telah ya. Dan amil itu telah amil dari lafadznya begitu ya maksudnya. Amil dari lafadznya telah menasabkannya, yaitu kata intasara. Jadi amil untuk intisaron adalah kata intasara. Gantian Mas Bayu. Wa nahwu qa'attu julusan fa julusan maf'ulun mutlaqun li'annahu masdaru jalasa yajlisu julusan wa fadlatu kama taqaddama. Dan contoh aku duduk aku duduk, maka julusan sebagai maf'ul mutlaq karena dia adalah masdar dari jalasa yajlisu julusan ya. Dan fadlah yakni julusan adalah fadlah ya. Sebagaimana yang telah berlalu. Sebagaimana yang lalu maksudnya karena kalam itu telah cukup meskipun tanpanya ya. Kalau orang mengatakan qa'attu sudah cukup.
Yani cukup maksudnya di sini yahsunu sukutu alaihi ya. Dia kalaupun itu diam sudah bisa difahami ya. Oke, terus Waqat nasabahu amilun min maknahu wa huwa qa'atu li'anna qu'uda wal julusa muttahidani fil makna dunal madati. Yeah. Dan terkadang dia menasabkan dan telah menasabkannya amil dari maknanya. Fahim tuh maknanya hu kembali ke kata julusan ya. Telah menasabkannya, yakni menasabkan julusan apa? Amil dari maknanya, yakni makna julusan, yaitu kata qa'ada ya. Wa huwa qa'atu, yaitu kata qa'atu. Berbeda dengan tadi kata intisoron dalam contoh intasorol haqqu intisoron ya. Kata intisoron ini nasab, yang menasabkan siapa? Amil dari lafadznya ya, amil dari lafadz intasoro itu sama, madahnya sama, ini materi penyusunnya itu sama ya. Ya. Terus yaitu kata qa'atu karena qu'ud dan julus dihubungkan muttakhidinnya sama, keduanya sama dalam makna, bukan dalam materi penyusunnya. Ya, madah artinya materi ya, materinya. Yani kata qu'ud dan julus maknanya sama, muttakhidani fil makna ya. Kata qu'ud dan julus maknanya sama, bukan madahnya sama, karena madahnya beda. Qa'ada pakai qaf, ain, dal ya, qa'ada. Jalasa pakai jim, lam, sin. Tapi maknanya muttakhidan ya, makna huma muttakhidani. Makna dari keduanya muttakhidan. Lanjut Mas. Wa ta'riful musannifi. Wa ta'riful musannifu lil maf'ul. Musannifi ya. Musannifi lil maf'ulil mutlaqi bi annahu al-masdaru inama huwa bi'tibaril ghalibi bi'tibaril ghalibi. Wa ila faqat yakunul maf'ulul mutlaqu Ghaira masdarin. Ghaira khobar yakunu ya. Al maf'ulu isim yakunu marfu'. Ghaira khobarnya mansub. Ghaira masdarin. Kama sayati fi asya'i allati tanubu anil masdari. Anil masdari. Dan penyusun telah mengetahui. Dan ta'riful musannif, ta'riful definisi ya, definisi penulis. Definisi penulis untuk maf'ul mutlaq dengannya masdar yang bahwa dia adalah masdar ya. Sesungguhnya itu adalah ditinjau dari kebanyakannya. Ya, saya sebutkan dulu bahwa penulis yakni siapa? Ibnu Hisham. Mengatakan bahwa maf'ul mutlaq itu masdar. Definisi Ibnu Hisham masdar itu adalah ditinjau dari kebanyakannya. Yani kebanyakannya maf'ul mutlaq itu ya masdar ya. Wa illa, dan jika tidak demikian atau maksudnya karena gitu ya, bisa saja qad yakunu, bisa saja maf'ul mutlaq itu bukan masdar sebagaimana yang akan datang pada hal-hal yang menggantikan masdar, yakni menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlaq ya.
Lanjut Mas, wa hukmul maf'ulu lil wa hukmul maf'ulu lil mutlaqi an-nasbu wa yustafadu hadza min qawlihi al-fadlatu li anna fadlati hukmuhan nasbu fayakhruju nahwu kalamuka kalamun hasanun falaisa min hadzal babi li'annahu umdatun walaisa bifadlatin ya. Naam, araftum al-farqa baina al-umdah wal fadlah ya. Umdah itu adalah ruknul kalam ya. Pokok kalam, yakni tidak bisa kalam itu tanpanya. Umdah dalam kalam ya cuma dua, musnad ilaih sama musnad. Sama saja jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah ya. Kalau jumlah ismiyah itu ya, ini secara asal loh ya, secara asal. Jumlah ismiyah itu musnad ilaihnya ya mubtada, musnadnya ya khobar. Itu secara asal ya. Tapi kalau bagaimana kalau kemasukan inna ya beda lagi ya. Kalau kemasukan inna berarti apa? Musnad ilaihnya ya isim inna ya. Mansub bahkan ya karena isim inna. Musnadnya adalah khobar inna ya secara asal. Kalau jumlah fi'liyah secara asal ya, musnad ilaih adalah fa'ilnya atau naibul fa'il dan musnadnya adalah fi'ilnya ya, fi'il. Itu secara asal. Jadi rukun kalam atau umdah ada musnad, ilaih dan musnad. Nah, maf'ul semuanya adalah fadlah. Dan fadlah itu tidak ada yang rofa ya, kan nggak ada yang rofa ya. Fadlah nggak ada yang rofa. Dan hukum maf'ul mutlaq adalah nasab. Diambil faedah atau diambil kesimpulan ini dari perkataan Ibnu Hisham, dia adalah fadlah. Karena fadlah jamak dari fadlah, fadolat, hukumnya ketentuannya adalah nasab. Maka keluar, yakni tidak termasuk. Semisal kalamuka kalamun hasanun. Di sini ada masdar yaitu kata kalam. Bahkan diulang 2 kali. Tapi dua-duanya umdah ya, dua-duanya umdah. Kalamuka yang pertama kalamu mubtada dan ini sebagai umdah. Kalamun yang kedua adalah khobar ya, khobar. Dan ini juga umdah. Nah, mubtada dan khobar dua-duanya adalah umdah. Yang satu musnad ilaih, yang satu musnad. Falaisa min hadzal bab, bukan termasuk bab ini, yakni dia bukan termasuk maf'ul mutlaq. Karena dia umdah ya. Umdah yakni sandaran utama ya. Dan bukanlah fadlah. Qra' Mas Prendi wa makna ma'na maf'ulun mutlaqun maf'ulin mutlaqin maf'uli mutlaqin ay lam yuqayyad bi harfi lam yuqayyad bi harfi jarrin au ghairihi ka baqiyatil mafa'ili kal maf'uli bihi wa maf'uli ma'ahu ay nama utlika anit taqyidi li'annahu maf'ulul haqiqi li fi'lil fa'ili haitsu lam yujad minal fa'ili illa dzalikal al-hadatsu lam yujad minal fa'ili illa dzalikal hadatsu nggih hadatsu nahu jalasa dhaifu julusan fadhaifu qad aujada julusa nafsahu wa ahdatsahu ba'da an alam yakun. Nggih, ba'da alam yakun. Dan makna maf'ul mutlak yakni ia tidak berterkaitan dengan tidak diberi ketentuan ya. Tidak diberi ketentuan dengan huruf jar atau selainnya. Seperti maf'ul yang lain seperti maf'ul bi dan maf'ul ma'a. Paham tum? Kalau maf'ul bi ada huruf jarnya kan, bi, maf'ul bihi ya.
Maf'ul fi ada huruf jarnya, maf'ul fihi, ya kan? Maf'ul fihi. Kalau ini mutlak ya, ini tidak ada kaitan. Maf'ul ma'ah ada kata ma'ahu kan ya. Ma'ahu ada hu-nya kembali kepada maf'ul itu. Kembali kepada kata maf'ul. Satu lagi maf'ul apa? Li ajli atau maf'ul lahu, pakai huruf jar juga, lahu. Paham? Maf'ul mutlak enggak? Makanya disebut mutlak ya, disebut mutlak. Tidak diberi qaid itu ketentuan. Maf'ul bihi ada huruf jar bi ya kan? Bihi. Ma'ahu ada ma'anya. Fihi ada fi ya, li ajlih atau la ada huruf jarnya ya. Maka disebut maf'ul mutlak ya, disebut maf'ul mutlak. Dan sesungguhnya dia dimutlakan dari diberi ketentuan. Ya, dimutlakan dari ketentuan, ya dimutlakan tanpa ketentuan ya. Karena dia adalah maf'ul yang hakiki untuk fi'il fa'il. Li di sini apa ya? Maf'ul yang hakiki untuk, ya betul lah. Maf'ul yang hakiki untuk fi'ilnya fa'il, perbuatannya fa'il ya. Terus di mana ia tidak terdapat dari fa'il kecuali kejadian itu. Ya, kecuali kejadian itu. Contoh, tamu itu duduk benar-benar duduk. Ya, dengan sebenarnya. Maka tamu telah didapati duduknya dirinya. Tamu itu apa, Mas? Tamu telah mengadakan gitu ya, mewujudkan. Ya, mengadakan duduk sendirinya. Dan kejadiannya setelah dan dia mewujudkannya itu. Dan dia mewujudkannya setelah sebelumnya tidak ada. Ya, sebelumnya tidak ada ya. Ala kulli hal disebut maf'ul mutlak ya, ini karena tanpa qaid, tanpa ikatan. Ikatan bi. Karena dia adalah maf'ul hakiki untuk fiilnya fa'il tersebut. Ini tidak pada yang lainnya. Jadi tidak ada pada lainnya. Kalau maf'ul bihi kan dia berkaitan dengan yang lain. Kali ini tidak ya. Karena fi'il secara asal fi'il kan memang ada hadasnya ya, ada kejadiannya. Nah, kejadiannya inilah maf'ul mutlaknya itu. Oke, lanjut Mas Aris bi khilafi. Bi khilafi baqiyal maf'ulati fa innaha laysat bi maf'ulil fa'ili wa tasmiyatu kulli wahidin minha maf'ulan innama huwa bi'tibari ilsaqil fi'li bihi au wuqu'ihi li ajlihi au fihi au ma'ahu falidzalika ihtajat lil taqyidi. Berbeda dengan maf'ul yang lain, maka sesungguhnya dia bukanlah maf'ul dari fa'il. Ya, secara mutlak enggak. Ya, terus. Dan penamaan setiap masing-masing darinya adalah dan penamaan masing-masing darinya sebagai maf'ul. Dan penamaan masing-masing darinya sebagai maf'ul. Ya, ini selain maf'ul bihi, selain maf'ul mutlak ya. Hanyalah dia itu ditinjau dari ilsaq. Mana ilsaq? Menempel ya. Menempelnya fi'il dengannya. Ya, ini maf'ul bih ya, menempelnya fi'il padanya. Atau terjadinya dia karena sebabnya. Ya, terjadinya fi'il karena sebab itu. Misalnya ji'tu ikraman lakum ya. Ikraman maf'ul, jadi terjadi karena sebab itu. Terus atau terjadinya di dalamnya ya padanya, ini dzaraf ya, maf'ul fih ya. Misalnya sholat itu ba'dal isya'i ya, terus atau terjadinya bersama dengannya ya, bersama dengan maf'ul ma'ah. Maka oleh karena itu butuh untuk memberi kepada takyid ya. Takyidnya apa? Takyidnya adalah hurufnya itu, huruf sebelum dhamir hu ya, takyid maf'ul ma'ahu, maf'ul ma'ah. Di takyid maf'ul itu bersama bersama
fiilnya fa'il bersama ya. Tapi bukan zat dari fiilnya fa'il itu sendiri, tapi bersama. Atau dorofnya, dorof itu bisa tempat atau waktunya, atau sebab terjadinya perbuatan itu ya. Atau terjadi padanya ya, intinya bukan mutlak. Adapun maf'ul mutlak disebut maf'ul mutlak, yakni dia tidak pakai takyid. Wallahu ta'ala alam ya. Oke, adapun yang masalah tadi ya, tolabul ghaus min syai'in la yaqdiru alaihi illallah ya, fa hadza la yajuz li annahu syirkun ya. Tadi kita katakan syirik kalau disertai keyakinan, kalau ndak ya ada terjadi perbedaan ulama syirik atau bukan. Itu tadi dari sisi syirik atau bukannya. Tapi di sisi haramnya ya haram ya. Karena haram kan nggak mesti syirik ya. Kalau syirik ya haram, tapi haram nggak mesti syirik ya. Berdoa kepada selain Allah ya haram secara mutlak. Syirik apa enggak ya itu kalau disertai keyakinan dia mampu sebagaimana Allah ya syirik. Kalau enggak ada perbedaan di kalangan ulama ya. Saya sebutnya ada perbedaan di kalangan ulama. Tapi masalah haramnya ya haram karena terdapat larangan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya ya. Masih ada maf'ul mutlak. Ya, halaman 217. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.